Halo, perkenalkan nama saya Adelia Dara. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membudidayakan tanaman obat kencur. Pertama-tama saya akan menjelaskan seperti apa kencur itu. Untuk memahaminya lebih dalam, jangan beranjak kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir ya. Kencur merupakan termasuk ke dalam famili jahe-jahean Zygiberaceae yang merupakan tumbuhan asli India dengan daerah penyebaran meliputi kawasan Asia Tenggara dan Cina. Sifat dan bentuk tanaman yaitu berbatang semu, jumlah daun 2-3 helai, warna bunga putih, umbi berwarna kuning kecoklatan dan banyak mengandung air. Manfaat rimpang kencur sebagai bumbu penyedap juga sebagai obat tradisional. Karenanya banyak petani yang mengusahakan di pekarangan maupun di tenggalang baik secara monokultur ataupun secara tumpang sari, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani pada saat ini. Kencur banyak digunakan dalam industri rokok, jamu, kosmetika dengan perkiraan kebutuhan dalam negeri untuk ketiga komponen tersebut sebesar 10 ton CIP kencur kering atau setara dengan 100 ton rimpang basah. Untuk membudidayakan tanaman obat kencur, pastikan lahan dalam keadaan bersih dan dibuat bedengan. Untuk memahaminya lebih dalam, langsung saja kita bahas satu persatu. Dalam budidaya tanaman obat kencur, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan lahan. Yang selanjutnya, pembenihan dan pembibitan tanaman. Penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen, serta pengemasan. Untuk memahaminya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam budidaya tanaman obat kencur adalah memastikan lahan yang akan ditanami memenuhi syarat-syarat utamanya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, ialah penyiapan lahan. Tanah dibersihkan dari rerumputan lalu dicangkul 2 kali. Dibuat bedengan sambil diberi pupuk kandang sebanyak 10 ton atau hektar. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara menggarpu dan mencangkul tanah sedalam 30 cm. Tanah hendaknya dibersihkan dari ranting-ranting dan sisa-sisa tanaman yang sukar lapuk. Untuk tanah dengan lapisan olah tipis, pengolahan tanah harus hati-hati disesuaikan dengan lapisan tanah tersebut. Dan jangan dicangkul atau digarpu terlalu dalam sehingga tercampur antara lapisan olahan dengan lapisan tanah bawah. Hal ini dapat mengakibatkan tanaman kurang subur tumbuhnya. Saluran drainase harus diperhatikan, terutama pada lahan yang datar. Jangan sampai terjadi genangan atau drainase kurang baik. Genangan di antara tanaman akan memacu berkembangnya benih penyakit, terutama penyakit busuk rimpang. Tahap berikutnya adalah tahap pembenihan dan pembibitan. Tanaman obat kencur yang sehat dan berproduksi optimal berasal dari bibit tanaman yang sehat, kuat, dan terawat baik pada awalnya. Klon anjuran. Jenis kencur berdaun sempit dan jenis kencur berdaun lebar. Pemilihan bibit setelah rimpang dipanen. Seleksi dilanjutkan untuk membuang benih yang kurang bernas, terserang hama, dan penyakit. Rimpang kencur secara umum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu rimpang utama yang berukuran besar dan rimpang cabang yang ukurannya lebih kecil. Kedua bagian rimpang tersebut dapat digunakan sebagai bahan benih. Yang penting rimpang tersebut cukup tua, berasal dari pertanaman berumur 10 bulan dengan ciri utama ketika dibelah dengan tangan, berbunyi, kulit mengkilat, dan tekstur daging rimpang agak keras. Rimpang yang dipilih untuk dijadikan benih sebaiknya mempunyai 2-3 bakal mata tunas yang baik dengan bobot sekitar 5-10 gram. Dengan cara menyemai rimpang di tempat yang teduh ditutup dengan jerami dan disiram setiap hari. Untuk penyimpanan benih biasanya digunakan wadah atau rak-rak terbuat dari bambu atau kayu sebagai alas. Penanaman dilakukan apabila hujan sudah mulai turun.
Benih rimpang bertunas yang siap ditanam di lapangan sebaiknya yang baru keluar tunasnya atau sekitar tinggi tunas kurang dari 1 cm sehingga dapat beradaptasi langsung dan tidak mudah rusak. Apabila hujan terlambat turun, lebih baik rimpang ditanam langsung di lapangan tanpa ditunaskan terlebih dahulu. Karena berbeda dengan jahe, rimpang kencur bisa ditanam pada saat hujan belum turun asalkan rimpangnya belum bertunas. Rimpang akan beradaptasi dengan lingkungan. Pada saat hujan turun, tunas akan tumbuh dengan serempak untuk memperoleh bibit dari pohon yang sudah tua. Ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan langsung tanam atau ditunaskan dahulu. Rimpang segar setelah dipotong-potong sepanjang 4 cm langsung ditanam di lapangan tanpa disimpan dulu. Atau ditunaskan dulu rimpang setelah dipotong-potong 4 cm disimpan dalam gudang 1-2 minggu atau sampai tunas bermunculan. Ruang tempat penyimpanan harus kering, tidak panas dan tidak terlindung. Rimpang dihamparkan atau tidak bertumpuk di atas rak kayu atau bambu. Bibit yang baik mempunyai 2-3 buah mata tunas. Keperluan bibit sekitar 1-2 ton atau hektar dengan jarak tanam sekitar 2 x 15 cm. Memasuki tahap penanaman. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah penanaman pada awal musim hujan. Jarak tanam 20 x 15 cm, kecuali untuk tumpang sari 60 x 40 cm. Cara penanaman dengan meletakkan bibit di celup atau diping pada larutan antibiotik agrimyoin, streptomoyoin. Penanaman dapat dilakukan secara bedengan atau disesuaikan dengan kondisi lahan. Benih ditanam sedalam 5-7 cm dengan tunas menghadap ke atas. Jangan terbalik karena dapat menghambat pertumbuhan. Jarak tanam yang digunakan untuk penanaman monokultur bervariasi antara 15 cm x 15 cm atau 20 cm x 15 cm. Untuk penanaman dalam sistem pola tanam menggunakan jarak tanam 20 cm dikali 20 cm atau dilihat berdasarkan jenis tanaman dan jenis tanaman lainnya. Kencur dapat ditanam dengan sistem monokultur dan pada batas-batas tertentu dengan sistem polikultur. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, sistem polikultur dilakukan pada waktu mulai tanam sampai berumur 3-6 bulan dengan cara ditumpang sarikan atau disisipkan. Umumnya pola tanam kencur dikombinasikan dengan tanaman palawija, yaitu jagung, kacang tanah, ketela pohon, jenis kacang-kacangan, dan yang lainnya. Dan juga tanaman hortikultura atau ketimun dan buncis. Pola tanaman kencur yang paling menguntungkan dari segi usaha tani adalah dengan kacang tanah, dengan 2 kali penanaman kacang tanah. Berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Bagaimana cara memelihara tanaman obat kencur? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah tahap penyiangan, yang kedua adalah mulching, yang ketiga adalah pemupukan. Dalam pertanian tentu sudah tak asing lagi kita berhadapan dengan hama dan penyakit. Hama yang tak jarang menghampiri pertanian diantaranya hama ulat daun dan belalang. Pengendalian yang perlu diperhatikan dalam budidaya kencur adalah serangan penyakit. Walaupun tingkat serangannya masih rendah, penyakit yang sudah ditemukan di areal pertanian kencur adalah busuk rimpang dan bercak daun. Busuk rimpang disebabkan oleh bakteri layu seperti pada jahe atau Ralstonia solacearum. Penyakit lain yang ditemukan pada pertanaman kencur adalah bercak daun yang disebabkan oleh cendawan Pilosotica sp. Dengan gejala pada ujung daun terdapat bercak yang tidak beraturan di bagian tepi daun. Bercak daun akan meluas ke arah pangkal daun dan akhirnya seluruh daun mengering. Pengendalian penyakit bercak daun dilakukan dengan menyemprotkan fungisida apabila serangan penyakit terjadi pada saat tanaman berumur 1-2 bulan. Kencur ketika sudah memasuki tahap panen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dilihat dari umur mulai dapat dipanen umur 6-8 bulan. Adapun cara memanennya adalah dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membongkar seluruh rimpang dengan cangkul, garpu atau alat lainnya.
Panen untuk konsumsi dimulai pada umur 6-10 bulan. Tetapi berbeda dengan jahe. Waktu panen kencur dapat ditunda sampai musim berikutnya, bahkan sampai 3 tahun. Produktivitas produksi rimpang biasanya mencapai 6-10 ton atau hektar. Variasi produksi dipengaruhi oleh kesuburan tanah, jenis kencur dan pemeliharaan selama penanaman. Tahapan terakhir adalah pasca panen yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah tanaman obat kencur dipanen. Tahapan pengolahan kencur meliputi penyortiran, pencucian, pengirisan, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Bahan kemasan yang banyak digunakan biasanya terbuat dari plastik, kertas, kayu, atau karung goni. Untuk kemasan simplisia, sebaiknya digunakan peti yang tertutup rapat atau bisa juga karung plastik dan karung goni. Kemasan yang digunakan harus cukup kuat untuk ditumpuk, sehingga memungkinkan penggunaan ruangan secara maksimum dalam penyimpanan sambil menunggu pengolahan. Selain itu, harus rapat untuk mencegah masuknya bahan padat atau lengas dari luar dan mencegah penguapan pada waktu pengangkutan. Penyimpanan dan penjualan. Sedangkan pengemasan untuk minyak atsiri harus disesuaikan dengan sifat minyak. Wadah yang digunakan harus tidak bereaksi dengan minyak, tidak dapat dilalui oleh cahaya dan tidak dipengaruhi oleh udara dan air. Nah, itulah tadi cara dan tahapan untuk membudidayakan tanaman obat kencur. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Silakan mencobanya dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.